Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman Yes, apa kabarnya hari ini? Baik? Luar biasa, perkenalkan nama saya Chelma Destria. Dan saya ucapkan selamat datang di acara Youth Economic Summit 2025. Boleh minta tepuk tangannya dong teman-teman Yes? Luar biasa, senang sekali kita semua dapat berkumpul di sini di Auditorium Abdurrahman Saleh, Gedung Radio Republik Indonesia pada acara Youth Economic Summit 2025. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Bapak Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan. Selamat pagi Pak. Baik teman-teman Yes, Youth Economic Summit itu merupakan sebuah acara yang memberikan ruang kolaborasi bagi kita semua, yaitu generasi muda, akademisi, pelaku usaha dan pemangku kebijakan untuk membahas masa depan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tentu saja youth driven. Youth Economic Summit tahun ini bertemakan The New Economy Generation, Sustain, Scale, Succeed. Menjadi seruan bagi generasi muda untuk terus bergerak, menjaga yang telah tumbuh, membesarkan yang telah ada dan meraih sukses bersama. Dalam langkah yang berdampak, berkelanjutan dan membawa Indonesia melaju lebih jauh menuju masa depan yang kuat dan berdaya. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman Yes. Dan acara ini diselenggarakan oleh KOR Indonesia berkolaborasi dengan Suara.com serta didukung oleh berbagai kolaborator strategis yaitu OVO, Bank Rakyat Indonesia, Viria INB, Bank Sentral Asia, Mind ID, Sinarmas, Solaria, Adaro, Mayora, KSO SCSI, Cendol Pandan, Garuda Food dan tentunya RRI. Kami ucapkan terima kasih kepada para kolaborator strategis yang ikut mendorong semangat empowering youth to accelerate economic transformation di acara Youth Economic Summit 2025. Rangkaian acara Youth Economic Summit hari ini bakal seru banget karena akan ada keynote speech dari tokoh nasional, sesi panel inspiratif melalui Youth Economic Outlook, sesi bincang ringan dan informatif melalui Youth Economic Talk, hingga awarding bagi ide dan inisiatif anak muda yang berdampak nyata melalui Youth Voice Challenge. Baik teman-teman Yes, untuk membuka acara kita pada hari ini dengan tentunya semangat kebangsaan. Jadi kepada seluruh teman-teman Yes, kami mohon untuk berdiri karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baiklah teman-teman guys, mari kita dengar sambutan pertama dari Bapak Muhammad Faisal, sosok yang telah memimpin KOR Indonesia selama hampir 1 dekade. Kepada Bapak Muhammad Faisal selaku Direktur Eksekutif KOR Indonesia, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan semuanya rekan-rekan muda dan juga Bapak Ibu sekalian ke Youth Economic Summit pada tahun 2025 ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Dirgayuja Setiawan atas kesediaan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan juga tentu saja rekan-rekan muda, Bapak Ibu sekalian, yang menyempatkan waktunya juga pada Sabtu pagi hari ini. Nah, ini adalah satu kegiatan tahunan bagi KOR Indonesia, Youth Economic Summit ini, dan ini adalah sudah tahun yang ketiga kita lakukan. Kenapa ada Youth Economic Summit? Kalau kami selaku lembaga think tank ekonomi, kalau kita melihat dari 285 juta penduduk Indonesia yang sekarang, menurut catatan BPS, dari kelompok umur yang paling banyak porsinya adalah penduduk usia atau kelompok Gen Z. Gen Z ini sekitar 74 juta jiwa atau sekitar 27 sekian persen dari total penduduk kita. Nomor 2 setelah itu milenial. Milenial itu sekitar 25%. Jadi artinya kalau penduduk kelompok Gen Z dan milenial ini digabungkan, maka menjadi hampir 60% proporsinya terhadap total penduduk Indonesia yang 285 juta jiwa. Artinya apa? Kalau dilihat dari sisi kebijakan ekonomi, setiap kali ada kebijakan, termasuk kebijakan-kebijakan ekonomi, yang paling banyak kena dampaknya siapa? Anak muda, ya, Gen Z dan milenial. Nah, itulah pentingnya kemudian kami merasa sebagai lembaga think tank perlu melibatkan lebih banyak anak-anak muda dalam isu-isu ekonomi sehingga dia tidak menjadi isu-isu yang sifatnya hanya elitis ya atau kalangan-kalangan tua apalagi kalangan kolonial ya. Nah, dan kita melihat juga bukan anak muda sebagai objek saja, bukan hanya objek dari satu kebijakan ekonomi, tapi dia semestinya juga menjadi subjek. Nah, itu sebabnya maka kita menginisiasi adanya Youth Economic Summit ini yang sebetulnya ini hanyalah kalau hari ini itu adalah puncak acaranya. Sebetulnya rangkaian acaranya sudah kita lakukan setiap tahun itu beberapa bulan atau mungkin malah setengah tahun lebih sebelum acara puncak ya, yaitu dengan rangkaian kegiatan yang disebut yang kita namakan Ruang Gagasan. Jadi Ruang Gagasan ini merupakan rangkaian kegiatan kita kurang lebih 1 bulan sekali dengan mengengage anak-anak muda untuk terlibat dalam diskusi-diskusi terkait dengan ekonomi dan segala macam aspeknya ya. Jadi ekonomi itu bukan hanya kita berbicara masalah pertumbuhan ekonomi makro saja, tapi kita sampai kepada bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan, bagaimana digitalisasi mempengaruhi anak muda, bagaimana masalah persampahan, bagaimana masalah emisi gas rumah kaca yang makin lama makin meningkat gitu. Dan di tahun ini kita ambil judulnya adalah New Economy Generation karena kita melihat bahwa arah ekonomi ke depan yang nanti akan digalang oleh anak-anak muda yang sekarang milenial dan Gen Z yang 60% penduduk Indonesia ini ke depan itu dengan satu pendekatan ekonomi yang baru yang bukan hanya menyodorkan atau mendorong pertumbuhan ekonomi saja tapi juga ada inklusivitas, ada sustainability yang harus juga dilihat di sana. Jadi itu kurang lebih cerita kenapa ada Youth Economic Summit ini. Dan pada hari ini insya Allah nanti kegiatannya akan ada beberapa sesi. Jadi sesi pertama nanti pagi ada Youth Economic Outlook. Nanti kita para ekonom-ekonom muda dari KOR dan juga dari lembaga lain juga kita hadirkan di sini untuk bincang-bincang terkait dengan prospek ekonomi ke depan ya. Lalu di sesi kedua nanti ada Youth Economic
talks ya yang sifatnya lebih tematik nanti. Mungkin juga ada membahas masalah sampai ke level bisnis. Dan yang terakhir nanti ada Youth Voice Challenge. Jadi ada pengumuman lomba video ya yang dilakukan dengan peserta anak-anak muda juga. Jadi nanti acaranya seharian dari pagi sampai sore, mudah-mudahan semua bisa stay sampai sore karena paling sore nanti seru ya, ada pengumuman hasil lomba juga. Dan terakhir saya ingin menyampaikan terima kasih juga atas kolaborasi dari berbagai macam partner yang ikut berkontribusi terhadap acara ini. Dan terutama suara.com yang pada hari ini berkolaborasi dan banyak membantu kita untuk mensukseskan acara ini. Oleh karena itu mungkin ada baiknya saya mohon kesediaan Pak Jono untuk hadir menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata dari atas nama suara.com. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faisal, Mas Dirga, Bu Hendri, Bapak Ibu narasumber dan teman-teman yang hadir. Senang sekali hari ini kami bisa kolaborasi kerja bareng dengan teman-teman di KOR. Bagi kami di suara.com memang ini bagian dari cara kami mendekatkan dengan teman-teman di audien yang kebetulan sama Mas, targetnya adalah teman-teman di generasi Gen Z dan milenial yang jumlahnya memang sangat luar biasa. Dan kami paham betul teman-teman di Gen Z ini kan memang mereka lahir besar di digital murni. Betul, jadi dengan era yang berbeda dengan sebelumnya. Beda dengan teman sebelumnya yang lahirnya dari berbagai generasi media yang berbeda-beda. Sementara yang teman-teman yang terbesar ini mereka memang sejak awal bumi kelahiran mereka ya di digital. Sehingga mau nggak mau kita harus banyak interaksi. Kemudian juga share, nah apalagi di isu ekonomi yang ekonomi ini kadang membuat kepala pening, tapi kita harus peduli. Ya. Nah kepedulian kita inilah yang kemudian harus banyak kita share ke teman-teman, kita ajak ya gimana cara kita menarasikan, membahasakan ke hal-hal yang lebih mudah, sehingga kita semua bisa berkontribusi terhadap isu ekonomi nasional kita, baik di makro maupun di tidak hanya isu-isu investasi ya teman-teman, karena mungkin kalau isu investasi paling mudah dan menarik karena terkait dengan regulasi, kebijakan dan kepedulian kita terhadap isu ini penting. Sekali lagi terima kasih ke KOR, teman-teman yang juga hadir, semoga hari ini kita banyak mendapat manfaat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Jono. Jadi sebagai penutup dari kami harapkan nanti ke depan, yes ini bukan sekedar kita diskusi sharing idea, tapi juga lebih jauh lagi nanti ke depan Pak Dirga kita juga merencanakan ada action, satu inisiatif yang konkret ya, yang ke depannya melibatkan anak-anak muda gitu. Jadi ada kontribusi secara lebih real terhadap nasib bangsa, terhadap perekonomian Indonesia. Begitu kurang lebih ya Pak Jono ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Yes, terima kasih Bapak Faisal dan Bapak Jono. Kami persilakan untuk dapat kembali. Ya, ini juga memang harusnya mungkin manggilnya Mas Faisal dan Mas Jono ya. Karena kita bersama teman-teman di sini pasti kan kaum-kaumnya ini udah milenial dan Gen Z. Seperti yang tadi disampaikan bahwa anak muda ini sekarang udah bukan lagi jadi objek ya, kita juga harus jadi subjek. Makanya beberapa bulan terakhir dari KOR Indonesia mengadakan ruang gagasan. Di mana keterlibatannya nih teman-teman nih ya, rekan-rekan muda mungkin udah banyak diskusi ya dengan para peneliti-peneliti yang ada di KOR Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan keynote speech dari sosok muda yang telah berperan besar dalam mendukung berbagai kebijakan strategis nasional untuk mendorong inovasi dan peran generasi muda. Bapak Ibu dan juga teman-teman YES, mari kita sambut bersama Bapak Dirga Yuza Setiawan selaku Asisten Khusus Presiden Republik Indonesia bidang komunikasi dan analisa kebijakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh nggak sebelum saya mulai, saya cek ombak dulu. Berapa banyak dari Bapak Ibu semua, adik-adik, kakak, semua yang warga negara Indonesia boleh angkat tangan? Baik. Berikutnya saya mau tanya, berapa banyak dari kalian yang ingin tabungan kalian double atau triple di masa kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto? Oke, kalau Anda tadi angkat tangan, simak presentasi saya. Nanti ada beberapa kiat yang saya akan share gimana tabungan Anda bisa double, bahkan kalau investasinya tepat bisa double dalam 2 hari. Nah, pertama, coba next. Saya mau cerita bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintahan saat ini, oleh Bapak Presiden Prabowo sebenarnya sudah banyak dibahas dan dipikirkan. Bahkan dari tahun 2004 ketika beliau pertama kali maju sebagai calon presiden. Waktu itu melalui konvensi Golkar. Jadi kalau teman-teman mau benar-benar mengikuti pemikiran dari Bapak Presiden kita, bisa ikuti buku-buku beliau yang sekarang kita sudah terbitkan secara gratis di bukuprabowo.com. Saya mau mulai paparan saya dengan cerita State of the Nation kita. Bahwa negara kita itu dibentuk atas 4 dasar pemikiran. Yang pertama, negara harus bisa melindungi semua dari antara kalian yang tadi angkat tangan. Dan juga memajukan kesejahteraan kalian semua. Mencerdaskan kita semua dan melaksanakan ketertiban dunia. Ini adalah 4 dasar kenapa negara Republik Indonesia didirikan. Dan oleh karena itu kita punya KPI yang merupakan turunan dari 4 dasar tersebut. Misalkan kita bisa lihat di sini bagaimana dalam 63 tahun terakhir angka harapan hidup kita naik 25 tahun. Dulu di tahun 60 orang Indonesia diharapkan bisa hidup 47 tahun. Sekarang kita di angka 71 tahun. Much better, walaupun angkanya masih di bawah rata-rata dunia. Yang kedua, untuk kita bisa hidup panjang, kita perlu memberantas penyakit-penyakit yang bisa diberantas. Salah satunya adalah TBC. Kita lihat bagaimana dari tahun 2000 ke tahun 2020, selama 20 tahun kita berhasil menurunkan insidensi TBC cukup signifikan. Namun setelah COVID angkanya naik kembali. Nah, ini sangat mengkhawatirkan karena TBC setiap hari membunuh sekitar 600 orang. Artinya setara dengan 2 pesawat 737 jatuh di Republik Indonesia setiap hari karena sebuah penyakit yang bisa kita prevensi. Angka kematian balita kita juga turun sudah sangat jauh. Dari tahun 60 angkanya sekitar 230 per 1000 orang, artinya 2 atau 3 dari 10 orang itu mati sebelum dia usia 5 tahun. Sekarang kita sudah berhasil turun, angkanya sudah 9% dari angka kita dulu tahun 60. Much better, tapi dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura, mereka sudah 10 kali lebih baik dari kita. Kita sudah lebih baik dari 10 kali dari kita sendiri. Dari tahun 60 tapi kita harus lebih baik lagi. Kita juga lihat jumlah penduduk yang miskin ekstrim berdasarkan indikator $2,5 PPP tahun 2017, angkanya sudah turun 73% dari tahun 84 sampai dengan 2024. Artinya we are making progress on this front juga, dan kita targetkan 2026 itu angkanya sudah di bawah 1% atau menjelang 0%. Untuk itu kita butuh data yang tepat agar sasaran bantuan pemerintah bisa kita sasar dengan tepat. Nah, berikutnya walaupun kita sekarang sudah punya populasi di atas garis kemiskinan yang cukup besar, tapi faktanya mereka yang di atas garis kemiskinan itu belum hidup dengan sejahtera. Belum hidup dengan sejahtera. Kita lihat masih terlalu banyak saudara-saudara kita hidup di rawan miskin, yang itu 1 sampai 1,5 kali garis kemiskinan nasional. Menuju kelas menengah pun itu 50%
dari populasi kita. Mereka hidup dengan 30.000 sampai 71.000 rupiah per hari. Artinya sekitar 2,3 juta per bulan. Itu 50% dari populasi kita. Baru di atas itu hanya 17%. Kita ingin semua dari populasi kita bisa naik ke kelas menengah dan kelas independen yang jauh di atas garis kemiskinan nasional 71.000 rupiah per hari. Nah, dampak dari keterbatasan pendapatan adalah keterbatasan spending. Nah, ini terlihat sekali dalam indeks berikut, di mana masyarakat kita di kelompok 1, 2, dan 3 tadi, seperti Bapak Ibu bisa lihat, kurang makan protein. Kita harus membedakan makan untuk nutrisi dan makan untuk kalori. Untuk sekedar kalori, kita cukup makan nasi dengan mie. Tapi kalau kita mau makan bernutrisi, kita perlu makan karbohidrat plus protein dan serat. Dan juga little bit of fat. Nah, ini masih PR buat kita. Dan karena masyarakat kita masih belum makan bernutrisi dengan baik, terutama di golongan 1 dan 2 dan 3 tadi, sangat miskin, miskin dan juga rawan miskin. Skor capaian pendidikan kita juga masih cukup rendah. Bahkan kalau kita lihat indeks low performer, kita ada di 59%, pada rata-rata OECD di 16% dan Singapura di 4,2%. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, karena kalian di sini adalah orang-orang terpilih yang gemar dengan ekonomi, kita perlu punya sebuah cara berpikir. Bagaimana kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Saya mau share cara berpikir dari Bapak Presiden kita. Bapak Presiden kita banyak belajar dari ilmu-ilmu ketentaraan. Salah satunya adalah ilmu ketentaraan di Angkatan Udara dari John Boyd. Beliau adalah seorang pilot dan instruktur pesawat tempur. Namanya OODA, Observe, Orient, Decide, and Act. Jadi kita harus lihat fakta-fakta lapangan yang kita kumpulkan, baik itu secara empiris dan juga secara sosiologis. Kita mengetahui atau mengorientasi diri kita di mana, lalu kita putuskan, lalu kita laksanakan. Dan ini harus ada feedback loop yang secara continuous kita kerjakan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan berbagai kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ada continuous improvement. Kita nggak tunggu 2 tahun untuk melakukan revisi Perpres. Kita nggak tunggu 2 tahun untuk melakukan perbaikan SOP, misalkan MBG. Kita sekarang sudah banyak perbaikan dari pertama kita jalan. Dan Bapak Presiden sangat menekankan kita perlu kawinkan antara kemampuan kita di ilmu statistik dengan ilmu antropologi atau human science. Bapak Presiden kedua kita, Pak Harto, mengatakan ojo rumongso biso nangning biso rumongso. Jangan hanya kita merasa bisa tapi tak bisa merasa. Oleh karena itu, untuk membackup berbagai data-data kita lakukan studi-studi antropologi. Saya mau share salah satu studi yang kita sudah lakukan terkait dengan capaian pendidikan dan kesehatan seorang anak. Nah, ternyata dalam siklus hidup, di mana kita tidur, apa yang kita makan pagi, apa yang kita pelajari di kelas, makan siang, belajar di rumah, itu sangat menentukan outcome pendidikan dan juga kesehatan kita. Sebagai contoh, kita mengikuti seorang anak ini kelas 5 SD, penghasilan keluarganya 2,5 juta per bulan. Nah, dibagi 4 orang, artinya dia hidup di $1,3 per hari atau Rp20.000 per hari. Kita bisa lihat ruang tidurnya dia seperti apa. Lalu kita bisa lihat mandinya seperti apa. Next. Nah, dengan disposable di bawah $2 sehari, seperti ini kondisi mandi paginya. Lalu makan pagi, berangkat pergi ke dapur, lihat ternyata di dapur nggak ada makan pagi yang disediakan oleh orang tuanya. Pergi ke sekolah, biasanya sekolahnya jauh lebih bagus, lebih rapi, ventilasinya ada dibandingkan dengan rumahnya sendiri.
siang dia makan bergizi gratis yang kita sekarang sudah sediakan untuk lebih dari 50%. Per kemarin kita sudah 42 juta porsi sehari yang kita bagikan. Di rumah, dan ini kita sering sekali melihat Bapak Ibu, bagaimana anak-anak itu membawa, kalau kita kasih susu, dibawa pulang supaya dia bisa ada snack ketika belajar di rumah. Dan seringkali mereka nggak punya meja belajar sendiri untuk belajar mengerjakan tugas di rumah. Makan malam biasanya hanya karbohidrat, nasi dengan garam atau nasi dengan ikan asin sedikit. Nah, inilah yang membuat kita bisa membuat kebijakan secara holistik. Ya, kalau kita bicara apa yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden untuk mencapai 0% kemiskinan, saya selalu menggunakan gambar ini. Kita harus menghadirkan kesetaraan, bukan kesamaan. Kalau kesamaan semua orang kita kasih hal yang sama, belum tentu dia akan cukup maju untuk bisa ikut dalam kemerdekaan. Tapi kita berikan lebih banyak kepada mereka yang membutuhkan, lebih banyak. Mereka yang sudah independen kita biarkan untuk bisa berkreasi. Oleh karena itu kita berikan dukungan sepanjang hayat bagi mereka yang masih miskin dan rentan miskin. Kita mulai dari detak jantung pertama Anda sebagai warga negara Indonesia. Ketika Anda detak jantung pertama terdeteksi di puskesmas atau di pusat kesehatan lainnya, Anda sudah eligible untuk makan bergizi gratis. Kita nggak minta KTP-nya si anak itu, nggak perlu. Yang penting ibu hamil mendeklarasikan dirinya hamil, diverifikasi dengan cek kesehatan gratis dia hamil. Dari hari itu dia sudah bisa memberikan makan nutrisi untuk anaknya. Kita juga berikan sekarang sekolah rakyat dan sekolah unggulan untuk anak-anak yang berprestasi dan juga anak-anak dari desil 1 dan 2. Ketika udah masuk usia kerja, mungkin Bapak Ibu ada yang hari Jumat kemarin mungkin keluarganya, mungkin temannya mensubmit aplikasi. Kita sekarang memberikan magang berbayar oleh pemerintah untuk bisa masuk transisi dengan mudah atau lebih mudah ke dalam dunia pekerjaan dan lain-lain. Nah, saya mau cerita bahwa setiap kebijakan ini kita bagi berdasarkan desil pendapatan karena kita sekarang sudah punya DTSN. Untuk pertama kalinya Republik Indonesia punya satu data yang mencakup 287 juta jiwa. Pendapatannya seperti apa kita bagi desil 1 dengan sampai 10. Sebelumnya, sebelum masa Presiden Prabowo kita belum ada integrated data. Sekarang kita taruh di BPS integrated data dan oleh karena itu kita buat kebijakan kita targeted per desil. Nah, tahun depan 2026 kita akan salurkan sekitar 1.377 juta dalam berbagai program kepada masyarakat secara langsung. Dan kita menggunakan DTSN tadi untuk langsung menargetkan siapa yang berhak mendapatkan. Saya mau cerita beberapa from to tadi, makan bergizi gratis from to-nya adalah dari sebelumnya makan untuk kalori tapi sekarang makan bernutrisi. Nah, kita lihat kenapa ini? Nah, kenapa ya? Nah, jadi makan bergizi, sorry slide-nya nggak kelihatan. Kita mau targetkan by bulan April 2026 at the very latest itu sudah mencakup ke semua 82,9 juta masyarakat kita. Berikutnya kita membagikan interactive flat panel. Ini sangat penting untuk kita menghadirkan pendidikan yang atau materi pendidikan yang sangat berkualitas ke setiap ruang kelas dan Bapak Ibu semua bisa mengakses materi pendidikan secara gratis dari website rumah.pendidikan.go.id dan ini kita hadirkan di flat panel. Cek kesehatan gratis dari narasi kalau misalkan ulang tahun itu kasih kue, kasih kado, cek kesehatan gratis adalah hadiah dari negara untuk mereka yang
berulang tahun untuk bisa cek kesehatannya seperti apa. Karena banyak sekali masyarakat kita, bahkan angkanya 99% masyarakat kita tidak melakukan pengecekan kesehatan secara rutin. Dan kalau saja masyarakat kita cek kesehatan secara rutin, maka beban kesehatan di BPJS bisa berkurang sampai dengan 50%. Ini harus kita sangat dorong. Koperasi Desa Merah Putih, dari koperasi-koperasi yang sebelumnya ada, kita buat bisnis modelnya agar kemungkinan suksesnya jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, mungkin Bapak Ibu tahu atau tidak tahu, sekarang kalau kita mau beli gas LPG 3 kg, harga eceran tertingginya itu Rp18.000. Faktanya di lapangan seringkali kita harus tebus di angka 20.000, 25, bahkan ada 50.000 sekilo. Nah ini akan kita tertibkan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Jadi langsung dari Pertamina ke KDMP, tidak ada lagi tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat yang membuat harganya bisa lebih tinggi. Demikian juga pupuk, beras, subsidi dan lain-lain kita salurkan langsung ke Koperasi Desa Merah Putih. Nah, untuk mencapai target pertumbuhan 8%, kita perlu memahami bahwa it's possible and we must do it. Kenapa? Karena pertama kita sudah taruh mandat tersebut di Undang-Undang RPJPN 2025-2045. Di undang-undang tersebut disebutkan pertumbuhan selama 20 tahun ke depan rata-rata harus 6% atau lebih. Artinya kalau ada presiden yang tidak mendorong pertumbuhan, yang bersangkutan melanggar undang-undang. Dan yang kedua, kita sangat butuh pertumbuhan lebih cepat supaya kita bisa menciptakan enough jobs untuk semua orang. Nah, kita itu semua ada di satu pesawat yang sama. Artinya kita harus gotong royong untuk menghasilkan pertumbuhan 8% ini. Kami sebelum Bapak Presiden Prabowo menjabat, bersama dengan Bappenas kita membuat detailed economy modeling. Dari mana kita bisa mendapatkan pertumbuhan 8%. Kita lihat ada beberapa kesimpulan utama, yang penting adalah buat saya menceritakan bahwa 8% growth itu kita harus achieve dengan menggunakan 3 track yang berbeda. Yang pertama adalah track yang kita kerjakan dengan perusahaan-perusahaan sangat besar. Yang kedua dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang besar, dan yang ketiga adalah dengan UMKM kita. Bagaimana membaginya? Kita membaginya berdasarkan kebutuhan integrasi ke supply chain global, kebutuhan permodalan, kebutuhan skill, dan juga kebutuhan teknologinya. Semakin kebutuhannya tinggi maka itu akan dipimpin oleh perusahaan yang lebih besar, tapi harus mengintegrasikan perusahaan kecil di bawahnya. Sebagai contoh, kalau kita bicara hilirisasi nikel, bauksit, timah, tentu kita bicara tentang pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar multinasional. Kalau kita bicara tentang pembuatan pembangkit EBT, kalau kita bicara tentang bikin transmisi listrik, bikin kilang untuk bioetanol, itu bisa dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan nasional yang besar. Nah, untuk MBG misalkan, karena sumber dananya dari APBN, kita arahkan hanya boleh dikerjakan oleh perusahaan kecil dan mikro menengah. Untuk mereka punya kans naik kelas. Renovasi rumah juga sama, kita tidak mengizinkan developer besar untuk mengerjakan proyek-proyek renovasi rumah yang masif. Kita minta dan arahkan agar ini dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha daerah. Kalau kita lihat juga renovasi sekolah. Saat ini, tahun ini kita melakukan proyek renovasi sekolah terbesar dalam sejarah bangsa kita. Tahun depan akan kita lanjutkan. Sama, kontraktornya adalah kontraktor lokal yang ada di daerah masing-masing. Kita tidak membuka proyek seperti ini untuk dikerjakan oleh kontraktor besar nasional. Nah, untuk mengejar pertumbuhan ini kita harus lihat competitive advantage Indonesia apa. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman ekonom muda bisa mengidentify dan mengejar dan selalu mengingatkan apa competitive advantage kita untuk setiap opportunity. Jadi kami di
tim yang membantu Bapak Presiden kita mencoba, oh ternyata misalkan untuk AI data center peluang kita seperti apa, untuk hilirisasi nikel seperti apa. Sebagai contoh, data center sekarang seluruh dunia ada 57 gigawatt. Padahal selama 5 tahun ke depan kita butuh membangun 95 gigawatt lagi. Atau hampir triple kapasitas yang sekarang. Dan hampir semua perusahaan hyperscaler ini minta renewable energy. Mintanya dari listriknya harus bersih. Nah, kita punya listrik bersih itu, kita juga punya air, kita juga punya talenta untuk mengerjakan berbagai data center yang dibutuhkan. Hilirisasi nikel sebagai contoh. Ujungnya kan salah satunya adalah mobil listrik. Ternyata di seluruh dunia install capacity pabrik mobil listrik hanya 20 juta. Tapi dalam 5 tahun ke depan harus naik ke 43 juta. Artinya kita harus membangun pabrik-pabrik baru setara 23 juta mobil per tahun. Nah itu bisa kita lakukan di sini karena kita punya supply chain-nya. Nah kita juga harus memberikan kredit where credit is due. Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Dan kita harus bangga atas diri kita sendiri. Sebagai contoh, pabrik Hyundai di Bekasi itu sekarang sudah ekspor ke 70 negara. Kalau kita naik mobil Hyundai di negara manapun di Afrika dan di Timur Tengah, termasuk di Saudi, di Dubai, di Abu Dhabi, mobil Hyundai yang kita kendarai adalah mobil Hyundai made in Bekasi, bukan dari negara-negara lain. Walaupun mereka punya pabrik di banyak negara. Kita juga bisa lihat misalkan untuk pabrik baterai. Pabrik baterai ini juga sangat menarik karena 90% dari produksinya diekspor ke luar negeri. Dan karena kita punya pabrik baterai di dalam negeri, kita bisa membuat EV dengan TKDN yang sangat tinggi di 80%. Tembaga ini mungkin underrated. Tapi kalau kita lihat selama 3-4 tahun terakhir, harganya belum pernah setinggi ini sepanjang sejarah. Kenapa? Karena ternyata untuk EV, untuk membuat negara-negara menjadi lebih green, semuanya membutuhkan tembaga, membutuhkan upgrading grid listrik. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan tembaga di Indonesia itu sudah oversubscribe pembelian. Jadi ada satu perusahaan misalkan di Batam yang dikunjungi oleh Bapak Presiden, mereka sudah nggak punya tim marketing lagi. Kenapa? Karena order mereka selama 7 tahun ke depan sudah full. Mereka sekarang mengerjakan order untuk 7 tahun ke depan. Dan rata-rata pabrik tembaga di Indonesia itu ordernya udah 3-4 tahun ke depan sudah full. Artinya kalau Bapak Ibu mau buka pabrik, please consider bikin pabrik kabel listrik. Karena demand dunianya sangat-sangat tinggi. Nah, untuk kita bisa mengerjakan ini semua, saya mau cerita beberapa enabler. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau mau tabungan kalian nambah harus sangat memperhatikan bab yang ini. Enabler pertama adalah penegakan hukum. Presiden Prabowo sangat tegas soal penegakan hukum. Kita percaya bahwa salah satu penghambat terbesar dari pertumbuhan ekonomi kita adalah law enforcement. Nah, bulan lalu kita baru melakukan penegakan hukum yang salah satu terbesar, ini joint operation polisi, TNI di darat dan laut dan udara untuk menertibkan 1.000 tambang. 800 tambang ilegal di laut, 200 tambang ilegal di darat. Dan sekarang tambang-tambang ini sudah ditertibkan dan karena memang sebagian besar adalah konsesinya PT Timah yang PT Timah kehilangan kendali karena kegiatan pertambangan ilegal. Apa dampaknya dari law enforcement ini? Kalau teman-teman ada yang pegang saham PT Timah, sahamnya naik 145% dalam kurun waktu hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena sebelumnya revenue mereka, let's say tingkatnya X, karena mereka nggak bisa kendalikan pendapatan dari tambangnya mereka sendiri. Sekarang dengan law enforcement yang kita kerjakan, mereka bisa mendapatkan bahan baku yang mereka butuhkan dari tambang mereka sendiri dan outlook perusahaannya jadi jauh
lebih baik. Berikutnya, penegakan hukum kawasan hutan. Kita udah identify ada sekitar 5 juta hektar kawasan hutan yang disalah manfaatkan menjadi kebun sawit. Per hari ini kita sudah tertibkan 3,6 juta hektar. Nah ini di zaman Presiden Prabowo kita pastikan hukum itu ditegakkan. Kenapa? Karena kalau tidak pelaku ekonomi akan suka-suka. Mungkin Bapak Ibu dengar tahun ini kita tindak ratusan perusahaan minyak goreng karena menjual minyak goreng 800 ml tapi di label 1 liter. Kita juga menindak 220 merek beras karena dia menjual beras premium tapi ternyata isinya bukan beras premium. Hal-hal seperti itu di era Presiden Prabowo kita tegakkan. Nah, dan termasuk untouchables, orang-orang yang selama ini dikenal gak mungkin, mana berani presiden nyentuh dia, mana berani APH nyentuh orang-orang yang sangat mengendalikan ekonomi kita. Tapi kita buktikan karena kita ingin pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Tanpa kepastian hukum, tanpa penegakan hukum, investor gak akan masuk ke Indonesia. Nah, kita juga lakukan transformasi budaya pemanfaatan APBN. Bayangin Bapak Ibu dulu kita punya anggaran sekian triliun untuk perayaan hari ulang tahun berbagai kementerian dan lembaga kita. Pak Presiden kan sekarang KL-nya makin banyak. Bayangkan kalau setiap KL ulang tahun ngundang dewa, bikin perayaan dan sebagainya. Kita ubah budaya itu, kita pangkas hampir seluruh anggaran yang terkait seremonial dari APBN kita hilangkan. Kita hapus 90% biaya alat tulis kantor karena ternyata nggak perlu kita setiap rapat beli buku dan beli pulpen baru. Kita turunkan 75% biaya percetakan dan souvenir. Kita hilangkan setengah dari biaya-biaya seremonial. Sewa gedung dan peralatan yang nggak perlu kita turunkan 73%. Akhirnya apa? Pemerintahan kita sekarang jauh lebih efektif. Tahun lalu, apalagi udah bulan-bulan November, Desember, rapat-rapat KL itu adanya di luar kota. Kalau Bapak Ibu perhatikan tahun ini hampir semua rapat KL adanya di kantor masing-masing. Saya pernah mengalami kerja di Kementerian Kelautan sebagai contoh, untuk ngumpulin teman-teman di satu gedung, ya kita harus pergi ke luar kota. Nah sekarang udah enggak, udah jauh lebih efektif. Itu paparan yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan informatif dan kalau teman-teman bisa membaca berita-berita ekonomi dengan tepat, saya yakin teman-teman tabungannya enggak cuman double, bisa triple, mungkin quadruple di era Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Dirgayuza. Mohon izin untuk tetap di atas panggung Bapak, karena kita akan ada sesi penyerahan buku Ruang Gagasan yang merupakan bentuk kontribusi pemikiran dari KOR Indonesia kepada pemerintah, berisi ide dan rekomendasi konkret dari generasi muda untuk masa depan ekonomi Indonesia. Untuk itu mohon izin perkenannya Ibu Henry Saparini selaku founder dan ekonom senior KOR Indonesia, Bapak Muhammad Faisal dan juga Bapak Suwarjono untuk dapat naik ke atas panggung. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan prosesi penyerahan buku, saya mohon izin untuk Bapak Ibu dapat bergeser terlebih dahulu ke sebelah kiri, karena kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tayangan berikut ini. Hari ini saya mengikuti Ruang Gagasan yang dilaksanakan oleh KOR Indonesia. Jadi kita di sini nih membahas berkaitan dengan bonus demografi. Hari ini kebetulan bahas di ekonomi. Net
zero emission gitu aksi hari ini investasi masa depan. Bisa berkumpul di acara Ruang Gagasan edisi kemerdekaan. Kolaborasi antara Core Indonesia dan Urban Culture Lab of Tokyo City University. Ruang Gagasan edisi Culture Needs Market. Ya, boleh dong tepuk tangannya teman-teman. Yes, Bapak Ibu, kami mohon izin untuk kembali ke tengah panggung. Karena selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Henry untuk dapat menyerahkan buku Ruang Gagasan kepada Bapak Dirgayuza sebagai tanda diluncurkannya buku Ruang Gagasan. Baik, mohon izin untuk dapat berfoto. Tepuk tangan dong boleh teman-teman. Yes, semua. Baik. Smile dulu Bapak Ibu. Ya baik, mohon izin untuk dapat diambil dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Faisal untuk dapat menyerahkan plakat kepada Bapak Dirgayuza karena sudah menyempatkan hadir di acara Youth Economic Summit 2025. Boleh tepuk tangannya lagi teman-teman. Ya. Baik, terima kasih dan selanjutnya yang terakhir kami persilakan kepada Pak Jono untuk dapat menyerahkan cindera mata kepada Pak Dirga yang juga sudah menyempatkan hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Dirga atas waktunya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Baik, boleh diambil dan mohon izin Bapak Ibu untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Pak Faisal boleh di samping. Baik. Baik, kita foto bersama terlebih dulu 1, 2, 3. Mungkin boleh ada C ya Bu ya. C karena Core Indonesia Pak. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi teman-teman. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dirga, Ibu Henry, Pak Suwarjono dan juga Pak Faisal. Kami persilakan untuk dapat kembali